Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Desu ga Nanika. Seperti biasa yang mau gue bahas itu adalah versi light novelnya. Jadi gue tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desu ga Nanika berdasarkan light novel volume 8. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 8. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini, Kyoya tuh berlari sekuat tenaga. Kyoya menyadari kalau dia tuh sangat naif. Ketika berhasil membunuh banyak pasukan petualang, dia tuh terlalu percaya diri bisa menghadapi pasukan selanjutnya. Kyoya tuh udah nyiapin segalanya demi berhadapan sama musuh. Kyoya terus ningkatin gaya bertarung dan statistiknya. Kyoya banyak belajar, bahkan dia tuh sampai berevolusi menjadi Raja Ogre. Walaupun gitu, saat ini Kyoya tuh terdesak dan harus berlari. Kyoya agak kesulitan menghadapi pria tua yang memakai pedang. Pria tua ahli pedang, dia tuh berhasil mendesak Kyoya. Ditambah lagi saat itu ada penyihir tua yang hebat. Kyoya ini terdesak karena dia tuh harus dihadapkan sama pria tua penyihir dan pria tua ahli pedang. Kyoya saat ini terus berlari sekuat tenaganya, tapi dia tuh terus ditembaki sama sihir. Kyoya berlari ketakutan. Karena pria ahli pedang tuh gak ikut mengejar, Kyoya beraniin diri untuk melawan pria penyihir. Kyoya pun menebas pria itu pakai pedangnya, tapi tiba-tiba pria itu menghilang. Kyoya di sini gak ngerti tentang apa yang telah terjadi. Ketika melihat sekelilingnya, Kyoya melihat orang berpakaian hitam. Saat itu Kyoya sadar bahwa orang berpakaian hitam tuh menggunakan sihir ilusi yang berdasarkan ketakutan. Jadi sebenarnya pria penyihir itu gak mengejar Kyoya, tapi itu hanyalah ilusi. Kyoya saat ini marah karena dia tuh telah ditipu sama ilusi. Pria berpakaian hitam pun melarikan diri dan akhirnya Kyoya mengejarnya. Ketika sampai di suatu tempat, Kyoya menebas pria itu, tapi pria itu menghilang seperti ilusi. Kyoya di sini semakin marah karena dia tuh dipermainkan sama ilusi. Kyoya saat ini melihat sekelilingnya. Ternyata dia tuh ada di sebuah desa, tempat di mana dia tuh pernah dipenjara. Kyoya juga melihat beberapa orang. Kyoya yang emosi, dia tuh langsung barbar dan menebas semua orang yang dia lihat. Gak lama, ada gadis kecil yang berlari menuju Kyoya dan memanggil Kyoya dengan nama Kyoya Sasajima. Kyoya yang udah membuang nama dari Jepangnya, dia tuh gak peduli dengan gadis itu dan dia mengayunkan pedang apinya. Di sisi lain, pria berbaju hitam tuh ngasih laporan kepada seseorang. Pria itu bilang kalau dia tuh udah memancing ogre untuk menuju tempat para elf. Melihat semua yang terjadi, pria itu bilang kalau ogre itu adalah reinkarnator. Oke, jadi pria berbaju hitam ini ternyata adalah ayah dari Sajin yang merupakan salah satu reinkarnator. Nah, saat ini pria itu juga ngasih laporan kepada seseorang tentang ogre yang berhasil membantai para elf dengan cepat. Tapi nggak semua elf tuh dibantai. Ada seorang anak gadis elf dan seorang komandan yang berhasil selamat karena teleportasi. Pria itu curiga kalau gadis elf itu juga adalah reinkarnator. Alasannya karena gadis itu terlihat kenal sama ogre itu. Nah, karena ogre udah pergi menjauh dari kota, seseorang tuh menyuruh pria berbaju hitam untuk kembali. Dan dia tuh harus ngasih tahu situasinya kepada Ariel. Di sisi lain, saat ini Goto lagi memegang pedang petir yang sangat luar biasa. Goto mengobrol sama pemimpin guild. Goto tuh di sini nggak suka sama keputusan orang-orang yang udah membiarkan kelompok aneh untuk berkeliaran di kota hanya karena peringatan dari gereja Word of God. Walaupun gitu, Goto juga gak mau menjadi musuh gereja, jadi terpaksa dia tuh harus ikut. Gak lama datanglah Ronan dan Nyudos. Pemimpin guild menganggap kalau Ronan dan Nyudos tuh berhasil ngalahin ogre. Ronan di sini ngasih tahu kalau dia tuh gagal bunuh ogre. Mereka pun diskusi di tempat lain. Ronan di sini ceritain tentang apa yang terjadi. Goto kesal karena lagi-lagi gereja tuh mengganggu. Setelah banyak mengobrol, Ronan tuh ngasih Goto pedang sihir yang udah dia peroleh dari ogre. Goto yang udah pensiun dari petualang
Ketika dia menerima pedang yang luar biasa, mau gak mau dia tuh harus bekerja lagi untuk menantang bahaya. Goto tuh gak bisa menolak karena takutnya nanti Ronan dan yang lainnya tuh malah membenci Goto dan akhirnya gak percaya sama Goto. Makanya Goto tuh menerima hadiah dari Ronan. Setelah selesai diskusi, Goto bertemu sama Rokuso. Rokuso ini ternyata mau berhenti menjadi petualang dan akhirnya dia tuh pulang kampung. Di sisi lain, sejak penyerangan para elf, Kumoko saat ini menjadi lebih waspada. Dia tuh curiga kalau Potimas pasti merencanakan sesuatu. Ariel di sini juga terus ngingetin Sophia untuk gak ningkatin skill 7 dosa besarnya, yaitu cemburu. Kemampuan 7 dosa besar bisa mempengaruhi emosi si pengguna. Kalau levelnya terus naik, maka Sophia tuh bakal jadi orang yang sangat cemburuan, dan itu bisa berbahaya bagi party mereka. Yang gak merusak emosi adalah skill kemalasan. Skill kemalasan bisa membuat musuh kehilangan HP, MP, maupun SP secara cepat. Tapi resiko kemalasan si penggunanya tuh akan menjadi sangat malas. Ariel juga di sini ceritain tentang skill pride. Skill pride memang membuat si pengguna dengan cepat mendapatkan pengalaman. Tapi kalau dipakai terus-menerus, maka si pengguna tuh bisa jadi berserker. Dan resikonya si pengguna tuh bisa menghancurkan diri sendiri karena terus memaksa untuk selalu maksimal dalam memakai kekuatannya. Kumoko kaget mendengar resiko skill pride yang bisa menghancurkan diri sendiri kalau terus dipakai. Ternyata Kumoko tuh punya skill pride. Ariel juga nyaranin Sophia untuk gak mengambil skill pride karena terlalu berbahaya. Ariel juga memperingatkan Sophia untuk hati-hati kalau memilih skill rod. Skill rod ini memang luar biasa karena gak perlu MP maupun SP, tapi resikonya si pengguna tuh bakal kehilangan kendali. Jadi Ariel tuh nyaranin untuk gak mengaktifkan skill rod. Karena situasi yang sekarang bisa dibilang agak rumit, Ariel pun mutusin untuk keluar penginapan dan dia tuh mau lanjutin perjalanan. Alasannya, karena kalau mereka tetap tinggal, maka mereka tuh harus bertarung melawan musuh dan itu bisa menyebabkan penginapan maupun kota jadi hancur. Mereka pun akhirnya sampai di desa yang udah ditinggal penduduknya. Di sini Sophia tuh mencium bau darah segar dan itu adalah bau darah elf. Ariel berdeduksi kalau para elf tuh dikalahkan oleh ogre ketika sedang melarikan diri. Kemungkinan para elf tuh nggak pakai senjata modernnya, makanya mereka tuh dikalahkan dengan mudah oleh ogre itu. Karena udah nggak ada tanda-tanda dari ogre maupun elf, Ariel pun mutusin untuk malam ini dia tuh mau tinggal di desa yang ditinggalkan. Di sisi lain, Potimas saat ini udah berhasil membawa setengah dari reinkarnator ke pihaknya. Tentunya itu semua berkat Okachan yang punya skill untuk mengetahui para reinkarnator. Potimas di sini berpikir kalau Okachan jatuh ke tangan Dustin, maka hal itu bisa berbahaya bagi Potimas. Makanya Potimas tuh akan mempertahankan Okachan. Potimas saat ini melihat Okachan yang terlihat sangat frustasi. Okachan tuh melihat pembantaian yang udah dilakuin sama Kyoya. Potimas di sini juga punya rencana untuk menggunakan Oka agar saling bertarung melawan Sophia. Tentunya tujuannya untuk mengganggu mental Ariel yang selalu melindungi teman-temannya. Di sini, Potimas ngasih tahu kalau ogre itu udah bukan manusia lagi. Jadi Oka tuh nggak perlu mikirin ogre itu lagi. Potimas sebenarnya dari awal dia tuh nggak mau bawa ogre itu ke desa elf. Alasannya karena bisa berbahaya. Tapi karena Oka ngotot, maka Potimas menuruti keinginan Oka dan akhirnya Oka tuh melihat pembantaian. Potimas di sini meyakinkan Oka kalau ogre itu berbahaya. Alasannya karena dia tuh udah gak punya hati manusia. Oka di sini masih ngotot dan dia yakin pasti ada solusi untuk nyelamatin Kyoya. Oka tuh adalah gurunya, jadi dia tuh yakin pasti ada jalan. Tapi di sini Potimas terus meyakinkan Oka kalau Kyoya tuh saat ini sangat berbahaya. Di sisi lain, Kyoya tuh terus pakai MP-nya untuk membuat katana yang baru. Sehabis membantai para elf, ternyata Kyoya tuh berevolusi lagi dan sekarang dia tuh berubah jadi Oni. Ukuran tubuh Kyoya menyusut karena ukuran Oni tuh seperti manusia biasa. Kyoya juga di sini melihat wajahnya dengan bercermin pada katananya. Ternyata wajahnya tuh mirip seperti wajah lamanya di Jepang. Kyoya juga saat ini mikirin gadis elf yang menyebut namanya tuh pakai nama asli di Jepang. Kyoya masih bingung gimana mungkin gadis itu bisa kenal dengan dia, padahal saat itu tubuhnya tuh masih raksasa dan wajahnya tuh adalah wajah seorang monster. Kyoya di sini terus mikirin identitas elf itu. Kyoya juga di sini mengevaluasi pertarungannya.
Kyoya melihat musuh-musuhnya tuh bisa teleportasi, dan Kyoya pun membeli sihir tata ruang supaya dia tuh bisa teleport. Kyoya di sini terus mikirin apa yang harus dia lakuin selanjutnya. Kyoya akhir-akhir ini dia tuh terus bertarung, dan dia tuh ngerasa udah lelah sama hal itu. Kyoya mau hidup dengan damai tanpa diganggu. Kyoya saat ini mau pulang ke desa Goblin. Di tempatnya yang sekarang, tepatnya desa yang ditinggalkan, semakin lama Kyoya di tempat ini, maka semakin banyak pula kemarahan dan kebencian yang menumpuk di hatinya. Kyoya terus ingat kejadian yang membuatnya sangat marah, makanya dia tuh harus segera pergi dari desa, dan dia tuh mau menuju desa Goblin. Tapi nggak lama, Kyoya tuh lagi-lagi sangat ingin meluapkan kemarahannya, dan dia tuh sangat ingin membunuh. Di sisi lain, party Kumoko mau lanjutin perjalanan ke Gunung Mistik. Kumoko sendiri saat ini ada di dalam kereta, dan orang lain tuh berjalan mendaki gunung. Jadi, keretanya tuh digendong sama Ael di punggungnya sambil mendaki gunung. Kumoko ini sangat lemah, makanya dia nggak akan kuat jalan lama-lama. Kumoko di kereta tuh sambil selimutan karena udaranya tuh sangat dingin. Selain itu, karena keretanya digendong, tentunya jalannya juga nggak rata dan jalannya tuh goyang-goyang. Itu membuat kepala Kumoko jadi pusing ketika ada di dalam kereta. Cuaca menjadi semakin dingin karena salju tuh terus-menerus turun nggak berhenti. Ariel di sini curiga alasan salju nggak berhenti itu semua kemungkinan karena ulah naga es. Tapi walaupun gitu, Ariel yakin harusnya naga es tuh nggak berani lawan Ariel. Kumoko saat ini sangat kedinginan. Gak lama dia tuh mendengar suara monster. Kumoko pun melihat keluar kereta dan ternyata ada segerombolan Anograt. Ariel bilang kalau monster itu adalah monster pendendam. Sekali rekannya dibunuh, maka monster itu akan terus mengejar target sampai mati. Ariel di sini pakai sihir untuk menghabisi monyet-monyet tersebut dan terciptalah ledakan yang hebat. Karena ledakan itu juga terciptalah longsoran salju. Ariel merintahin semua orang untuk lari. Semua orang lari sekuat tenaga dan bahkan mereka juga bermanuver di udara. Karena jalannya sulit, Kumoko pun terjatuh dari kereta yang digendong sama Ael. Sophia di sini meraih tangan Kumoko, tapi nggak lama ada monyet yang menubruknya. Mera, Sael, Sophia, Kumoko dan monyet itu pun akhirnya terjatuh. Mereka semua tenggelam terkena longsoran dari salju. Di sisi lain, Kyoya pakai katana apinya untuk menghangatkan tubuh di lokasi gunung es. Cuaca terlalu dingin sehingga apinya tuh nggak kerasa. Saat ini juga, Kyoya tuh berhadapan dengan monster naga es. Kyoya saat ini nggak bisa menebas naga itu. Kekuatan Kyoya benar-benar menurun ketika dia tuh sangat kedinginan. Kyoya terus mengaktifkan pedang apinya untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Kyoya terus menyerang pakai kedua pedangnya. Serangan Kyoya ini gak berguna di hadapan naga itu. Naga itu pun terbang meninggalkan Kyoya. Bagi naga itu, Kyoya tuh bakal mati kedinginan, jadi gak perlu bertarung. Kyoya mulai kehilangan kesadaran dan dia tuh mengingat masa lalunya. Kyoya mengingat kalau dia tuh telah kehilangan segalanya. Kepala Kyoya juga saat ini dipenuhi oleh kata membunuh. Gak lama, Kyoya tuh melihat sesuatu yang terbang ke udara. Di sisi lain, Kumoko tuh akhirnya sadar dari pingsannya. Kumoko berterima kasih pada Sophia karena telah nyelamatin dia. Kumoko, Mera, Sophia, dan Sael, mereka terpisah dari rombongan Ariel. Supaya nggak terlalu dingin, mereka pun membangun iglo. Mereka juga pakai api sehingga jadi hangat. Mera di sini mencoba untuk keluar dari iglo, tapi nggak lama Mera tuh masuk lagi. Di luar tuh ternyata super dingin. Ketika Kumoko meletakkan tangannya di tanah, dia tuh ngerasain ada sabitnya. Kumoko curiga kalau sabitnya tuh memang teleport sendiri. Kumoko tuh memegang sabit itu dan tiba-tiba terjadilah ledakan yang menghancurkan iglo mereka. Kumoko saat ini sangat kedinginan karena iglonya dihancurkan. Kumoko melihat seseorang yang dia kenal. Gak lama, Sophia tuh teriak dan menyuruh Sael untuk mengejar orang itu. Kumoko di sini curiga pria bertanduk itulah yang telah meledakkan iglo mereka. Alasan Kumoko berhasil selamat dari ledakan itu semua berkat sabit Kumoko yang punya penghalang untuk mengurangi sebuah damage. Sael di sini menyerang pria bertanduk, tapi serangannya tuh dihentikan. Semua orang kaget karena serangan Sael tuh ditahan pakai katana pria bertanduk itu. Gak lama Kumoko tuh mendengar teriakan dari Sophia.
Ternyata Mera terluka ketika ledakan iglo. Sophia di sini langsung pakai penyembuhan. Kumoko memanggil pria bertanduk dengan sebutan Oni. Oni saat ini masih bertarung melawan Sael. Walaupun saat ini terlihat mereka imbang, tapi Kumoko tuh yakin kalau Sael tuh jauh lebih unggul. Kumoko saat ini kesal karena Sophia tuh melupakan dia, padahal dia juga harus disembuhkan. Kumoko juga melihat aura hitam pada Sophia, dan Sophia tuh berjalan ke arah Oni. Gak lama Mera pun berteriak. Sophia mendengar teriakan Mera yang menyebut nama Shiro. Sophia pun akhirnya sadar kalau dia tuh lupa nyembuhin Shiro, atau lebih tepatnya Kumoko. Sophia pun akhirnya menyembuhkan Kumoko pakai sihirnya. Kumoko bilang kalau Oni itu adalah Kyoya Sasajima. Sophia kaget karena dia tuh baru sadar. Kumoko pun memanggil nama Kyoya, dan itu membuat Kyoya jadi marah. Kyoya pun mengayunkan katananya. Itu menyebabkan banyak api dan gelombang kejut. Pada akhirnya, Sael tuh terkena serangan Kyoya dan dia tuh menghilang. Kumoko berdeduksi kalau Sael tuh jatuh ke celah lubang dari Gladster. Kumoko yakin kalau Sael tuh nggak mungkin mati semudah itu. Di sisi lain, ada kisah dari Buirimus. Karena dapat hukuman, Buirimus ditugasin untuk menjelajahi pegunungan mistik. Perjalanannya tuh nggak mudah, alasannya karena sangat dingin. Setelah beberapa hari, Buirimus dapat surat dari istrinya bahwa anak mereka tuh diculik. Buirimus saat itu mau langsung pergi ke ibu kota, tapi dia tuh dihentikan sama bawahannya. Bawahannya bilang kalau Buirimus tuh harus menyelesaikan misi terlebih dahulu, karena kalau enggak, maka dia tuh bakal dianggap sebagai pengkhianat. Buirimus pun mengirimkan surat kepada negara. Tujuannya supaya dia tuh dapat keringanan tugas karena anaknya tuh diculik. Hari berganti hari. Buirimus tuh berharap anaknya tuh baik-baik aja. Buirimus terus mikirin cara untuk mendapatkan prestasi supaya dia tuh bisa pulang. Suatu ketika ada wilayah goblin yang dimana goblin-goblin itu ternyata memakai senjata yang sangat luar biasa. Bahkan senjata mereka tuh lebih hebat dibandingkan senjata Buirimus dan pasukannya. Buirimus terus-menerus mencuri senjata dari goblin, hingga semua pasukannya memegang semua senjata hebat dari goblin. Karena senjata udah lengkap, Buirimus dan pasukannya mutusin untuk menyerang wilayah goblin itu. Buirimus tuh berharap bisa meraih prestasi, tujuannya supaya dia tuh bisa pulang. Buirimus dan pasukannya, mereka membantai para goblin dengan mudah tanpa korban jiwa. Buirimus juga menemukan goblin yang jadi sumber penyuplai senjata. Buirimus di sini memakai skillnya untuk memperbudak goblin itu. Buirimus yakin kalau dia tuh telah meraih prestasi yang luar biasa. Buirimus sudah musnahin para goblin, dan dia juga membawa goblin penting yang bisa menciptakan senjata yang hebat. Hari berganti hari, Buirimus menunggu keputusan negara atas tugasnya. Sambil menunggu, Buirimus melatih dan mengamati goblin pembuat senjata. Suatu ketika, kendali skill Buirimus terhadap goblin itu akhirnya telah mencapai batasnya. Goblin itu ternyata punya skill kemarahan, atau lebih tepatnya skill wrath. Dan skill itu terus tumbuh, hingga akhirnya membuat Buirimus tuh semakin kesulitan mengendalikan goblin itu. Buirimus juga melihat skill N%I sama dengan W, yang ternyata dimiliki sama goblin itu. Buirimus berpikir kalau goblin itu adalah tipe yang sama seperti Nightmare karena punya skill N%I sama dengan W. Mengetahui itu, Buirimus punya firasat kalau goblin itu akan menjadi semakin kuat hingga akhirnya bakal setingkat dengan Nightmare. Di sisi lain, Ariel tuh sangat marah karena kesalahannya telah membuat nyawa Shiro dalam bahaya. Ariel saat ini menendangi mayat monyet sebagai bentuk pelampiasan. Ariel berharap semua orang yang terpisah tuh baik-baik aja. Ariel dan boneka laba-labanya, mereka tuh mau mencari Shiro dan yang lainnya. Tapi nggak lama, mereka mendengar suara naga es Nia. Ariel kesal karena dia diganggu. Nia di sini minta tanggung jawab atas keributan yang udah dibuat sama Ariel. Ariel di sini mengancam akan membunuh semua naga es karena Nia mengganggu. Nia di sini juga bilang kalau Ariel melakukan itu, maka Kuro tuh pasti nggak bakal tinggal diam. Nia bilang kalau dia tuh tertarik dengan alkohol yang ada di dalam kereta rombongan Ariel. Ariel tuh di sini nggak peduli, tapi Nia tuh terus memaksa. Ariel bilang kalau dia tuh udah pernah membunuh naga bumi Gakia, jadi dia juga nggak akan segan untuk bunuh Nia.
Seketika Nia terdiam ketika tahu Gakia dibunuh. Itu artinya Ariel tuh nggak peduli jika diincar sama Kuro. Nia pun akhirnya membiarkan Ariel pergi. Melihat Nia mulai ciut, Ariel tuh merintahin Nia untuk menghentikan cuaca ekstrim super dingin. Ariel tahu kalau cuaca tuh biasanya nggak sedingin yang sekarang. Nia bilang untuk mengembalikan cuaca ke normal, hal itu butuh waktu yang agak lama. Nia di sini kesal karena dia tuh kedatangan tamu-tamu merepotkan. Awalnya dia tuh kedatangan bocah Oni dan sekarang malah kedatangan Ariel. Ariel di sini tertarik dengan cerita dari Oni. Nia bilang Oni itu terus mengamuk dan terus membunuh semua orang yang ada. Makanya Nia tuh turun tangan untuk menghukum Oni itu. Nia cerita Oni itu berasal dari desa goblin yang diserang sama manusia. Lalu goblin itu diperbudak hingga akhirnya dia tuh berevolusi menjadi Oni. Nia bilang kalau manusia tuh benar-benar menjijikan. Nia ngerasa kasihan sama Oni itu. Nia gak mau membunuh Oni itu. Alasannya karena Kuro merintahin Nia untuk gak membunuh Oni itu. Tapi di sisi lain, Nia tuh kasihan sama penderitaan Oni itu yang selalu mengamuk. Nah, karena gak tega, Nia tuh mau menghukum Oni itu dan berharap Oni itu mati karena cuaca yang ekstrim. Jadi secara gak langsung bisa dibilang kalau Nia tuh gak membunuhnya. Ariel di sini gak ngerti sama logika dari Nia. Kalau Nia mengubah cuaca jadi ekstrim, itu artinya sama aja dengan Nia membunuh Oni itu secara langsung. Karena Ariel tuh dapat informasi yang berguna, Ariel pun ngasih alkohol yang diinginkan sama Nia. Setelah itu Ariel dan yang lainnya pun pergi. Di sisi lain, Kumoko, Mera, dan Sophia saat ini melihat Kyoya yang terus mengamuk. Kumoko di sini mikirin cara untuk bisa menghentikan Kyoya. Tiba-tiba ada gelombang kejut yang menerbangkan Kumoko. Kumoko juga saat ini punya masalah lain, yaitu kedinginan. Melihat Kyoya mengamuk gak terkendali, Kumoko curiga kalau Kyoya punya skill Watt, sehingga dia kehilangan kesadaran ketika skillnya diaktifkan. Gak lama tiba-tiba Sophia tuh menabrak Kumoko dan mereka berdua pun berguling-guling. Ternyata Sophia tuh menahan serangan Kyoya pakai pedangnya, tapi ternyata gak kuat. Kumoko di sini menyuruh Sophia untuk pakai skill penilaian terhadap Kyoya. Sophia mengkonfirmasi kalau Kyoya punya skill Watt. Kumoko di sini menyuruh Sophia untuk pakai skill jealous atau skill cemburu miliknya. Tujuannya untuk menurunkan efektivitas skill Watt. Tapi ternyata skill Watt tuh nggak kunjung menurun. Gak lama, Kumoko melihat kalau wilayah es mulai mencair. Itu artinya akan ada Gladster yang runtuh. Kumoko melihat Sophia ditusuk sama Kyoya dan Mera terbaring dengan kehilangan tangannya. Pemandangan itu sangat mengerikan bagi Kumoko. Kyoya saat ini dengan cepat menuju ke arah Kumoko, tapi tiba-tiba dia tuh berhenti. Kumoko di sini memanggil nama Kyoya, dan ketika mendengar itu, Kyoya tuh jatuh lagi ke dalam skill Watt. Gak lama, Sophia menghisap darah Kyoya dari leher belakangnya. Kyoya di sini meraung kesakitan, dan dia tuh terus memukuli Sophia. Gak lama pijakan es tiba-tiba runtuh dan Kyoya jatuh ke bawah bersama Sophia. Dalam keadaan terdesak, Kumoko bisa ngeluarin benangnya dan dia tuh menangkap Sophia yang jatuh. Kumoko juga menyelamatkan Mera pakai benangnya supaya Mera tuh nggak jatuh. Tapi tiba-tiba tanah jadi miring dan keseimbangan Kumoko pun terganggu. Mereka semua pun akhirnya terjatuh. Untungnya, Sael tuh datang di waktu yang tepat dan akhirnya menyelamatkan mereka pakai benangnya. Singkatnya semuanya tuh selamat. Sophia saat ini tertidur dan ketika bangun, dia tuh melihat ada Ariel dan yang lainnya. Ariel tuh di sini minta Sophia untuk jelasin detail tentang apa yang terjadi. Sebenarnya, Ariel tuh udah nanya ke Shiro tentang apa yang terjadi, tapi Shiro jelasinnya tuh nggak jelas. Makanya Ariel tuh mau penjelasan dari Sophia. Sophia pun jelasin semua yang terjadi, termasuk pertemuannya dengan Oni yang bernama Kyoya Sasajima. Ariel di sini mau mastiin apakah yang dilihat Sophia tuh beneran Kyoya atau bukan. Sayangnya, Sophia ini nggak terlalu ingat dengan wajah mantan rekan sekelasnya. Jadi Sophia juga agak ragu. Sophia tahu Kyoya itu semua karena Shiro menyebut tentang Kyoya. Ariel di sini bilang kalau dia tuh udah menyuruh boneka laba-laba untuk mencari Kyoya. Ariel nggak tahu apakah Kyoya masih hidup atau enggak. Ariel di sini bertanya kalau Kyoya masih hidup, apa yang harus mereka lakuin pada Kyoya. Sophia di sini dengan cepat bilang kalau Kyoya harus dibunuh.
Alasannya, karena Kyoya hampir membunuh Mera. Sophia tuh nggak bisa maafin orang yang hampir membunuh Mera. Ariel di sini menghentikan amarah dari Sophia. Gak lama datanglah boneka laba-laba milik Ariel. Mereka cerita kalau Kyoya sulit ditemukan. Tapi kemungkinan besar Kyoya tuh masih hidup. Alasannya karena statistik Sophia nggak naik. Sophia juga di sini cerita kalau Shiro menyelamatkan dia pakai benangnya ketika terdesak. Mendengar Shiro bisa pakai benangnya lagi membuat Ariel terlihat senang. Bagi Sophia, Shiro tuh terlalu kuat. Ketika Shiro melemah, Sophia tuh ngerasa senang karena akhirnya dia tuh bisa berguna untuk Shiro. Tapi ternyata Shiro tuh nggak melemah. Shiro tuh masih kuat, cuma dia tuh nggak tahu cara pakai kekuatannya. Dan di saat terdesak, lagi-lagi Sophia tuh diselamatin sama Shiro. Sophia di sini bertekad untuk menjadi semakin kuat lagi. Ariel bilang kalau Sophia tuh udah sangat kuat, tapi Sophia masih tetap ngotot kalau dia tuh masih belum kuat. Sophia juga bilang seenggaknya dia tuh harus bisa ngalahin Kyoya kalau mereka tuh bertemu kembali. Sophia punya tekad jadi kuat supaya dia tuh bisa berguna dan bisa menyelamatkan Shiro jika Shiro dalam bahaya. Di sisi lain, Kyoya terbangun dan seperti biasa, dia tuh terus meraung dan sangat ingin membunuh. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.